Halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat ya. Ada kabar menarik ini ya. Secara mengejutkan, Rakernas Partai Gerindra yang berlangsung di Hambalang diubah menjadi Kongres luar biasa. Kayak ada yang darurat aja ini ya. Selain menetapkan kembali Prabowo sebagai Ketua Dewan Pembina dan sekaligus Ketua Umum, Kongres luar biasa Partai Gerindra juga meminta kembali Prabowo sebagai calon presiden 2029 dan Prabowo menyatakan sudah setuju. Sesungguhnya wajar saja ya jika Gerindra melakukan hal itu. Tapi mengapa dilakukan di awal tahun pemerintahannya, pemerintahan Prabowo, maksud saya bahkan ini kan baru melewati 100 hari dan kok mekanismenya harus lewat KLB. Sulit ini untuk tidak dikaitkan dengan persaingannya dengan Gibran Rakabuming, anaknya Jokowi yang juga akan maju pada Pilpres 2029. Yang menarik hari ini pasti adalah hasil dari Munas yang atau Rakernas yang kemudian jadi Munas atau Munaslup apalah dari Partai Gerindra yang keputusannya sangat fenomenal, yaitu memastikan bahwa 2029 Prabowo Subianto dicalonkan kembali oleh Gerindra. Itu hal yang lumrah karena tetap dalam kalkulasi normal tentu presiden tidak boleh putus dengan periode satu periode ini. Jadi selalu dua periode itu hal yang biasa ditargetkan oleh calon presiden, oleh sang presiden itu kan. Jadi Prabowo pasti akan maju di 2009 tuh, dan Gerindra memutuskan itu di dalam rapat organisasi yang tertinggi. Artinya itu sudah final dan mengikat. Tinggal mungkin disosialisasikan atau pasti akan disosialisasikan ke Kimplas sehingga juga Kimplas itu terikat dengan keputusan yang sama. Kendati tentu partai-partai anggota Kimplas itu juga punya kebebasan untuk mencalonkan ketumnya masing-masing atau outsource dari manapun. Tetapi satu hal yang pasti bahwa penetapan Prabowo sebagai calon presiden di 2009, hal yang sudah mungkin diantisipasi atau ditunggu oleh banyak orang, itu menimbulkan semacam sedikit kegaduhan politik karena tentu konsekuensinya Gibran tidak mungkin dicalonkan oleh Gerindra kan. Jadi Gibran mungkin akan cari partai yang lain tuh. Jadi sebetulnya paralel dengan keputusan itu adalah semacam umpan untuk meminta ada ikan besar yang memakan Gibran sebagai calon presiden mereka, dan itu membuka peluang Pak Jokowi membuat blok baru untuk menuntun Gibran. Kan nggak mungkin Gerindra mencalonkan Gibran dan karena itu maka dimungkinkan Gibran dicalonkan oleh partai Golkar misalnya itu. Jadi kelihatannya bagus keputusan Gerindra tadi dari segi kalkulasi politik tentu. Lepas dari soal apakah ini bisa jadi semacam penanda bahwa Presiden Prabowo akan melakukan reshuffle secepat-cepatnya untuk memungkinkan kabinet hari ini bekerja untuk dia di 2009 kan, itu kalkulasinya. Dengan menetapkan Prabowo kembali sebagai calon presiden, berarti kan Gerindra mengunci peluang untuk mengusung Gibran sebagai calon presiden pada tahun 2029 dan dia harus mencari partai lain yang bersedia mencalonkannya. Dan juga terutama partai-partai besar ya seperti Golkar, kemudian Demokrat, PKB dan Nasdem yang mereka juga harus sudah mulai menentukan ini karena kan mereka sekarang ini juga akan dikumpulkan ke Hambalang tuh. Ya orang tentu bertanya, ini belum apa-apa udah mencalonkan diri lagi itu. Tapi justru dengan keputusan itu maka terlihat bahwa Prabowo menginginkan ada kepastian buat dia maju lagi ke 2009, sehingga soal Gibran tadi ya pasti akan dicarikan cara ya jalan lain kan. Jadi bukan Gibran yang dicalonkan oleh Gerindra tapi Prabowo. Itu berarti Gibran harus mencari vehicle, cari peralatan partai yang lain kan. Lain kalau misalnya Prabowo dengan diplomatis mengatakan ya oke, nanti mungkin berubah, tapi ini nggak mungkin karena ini keputusan Kongres luar biasa. Jadi hal yang sudah bisa kita duga dari awal bahwa Prabowo pasti akan masuk ke periode kedua tuh, dan siap-siap Gibran untuk cari perahu. Jadi itu soalnya. Dan
peristiwa semacam ini juga menjadi pertanyaan bahwa apakah dengan demikian maka potensi Gibran untuk mencalonkan diri menjadi kesibukan dia sebagai wakil presiden. Artinya Gibran dari sekarang mesti mulai merayu partai-partai, mesti bikin tim sukses dia sendiri kan. Lain kalau Presiden Prabowo bilang, oke, saya dengan Gibran yang akan maju lagi, ya nggak mungkin, karena Gibran merasa dia udah jadi wakil presiden, maka dia harus punya ambisi, dan itu adalah hal yang diinginkan oleh ayahnya tuh. Jadi sebetulnya kesepakatan hari ini semacam penanda politik bahwa akan ada persaingan di 2029 antara Prabowo dan Jokowi pasti, dan Gibran pasti, karena Gibran pasti juga punya rencana strategis atau rencana yang hendak dimatangkan supaya bisa bertanding di 2029. Dan itu yang baru terbaca hari ini, dan kepastian itu juga memberi sinyal baru bahwa Prabowo akan atau harus melakukan konsolidasi partai supaya dari sekarang hanya dia yang dianggap sebagai potensial untuk memimpin Kimpres ke depan kan. Walaupun tadi Kimpres bisa aja mengaduk-aduk lagi kadernya untuk diajukan, tetapi didahului, di preempt oleh Prabowo. Itu artinya ada sinar yang sudah terbit, tinggal menunggu sinar-sinar lain mau ngikut sinar yang sekarang atau menjadi sinar tersendiri. Jadi itu yang kita anggap menarik untuk mengulas soal ini. Di belakang soal ini tentu banyak siksak, banyak cawe-cawe di antara petinggi partai. Tapi kita lihat nanti apa reaksi Kimpres setelah Gerindra secara resmi, officially meminta Prabowo untuk mencalonkan diri lagi di 2029. Sesungguhnya dengan keputusan Mahkamah Konstitusi mengubah presidensial threshold 20% untuk menjadi 0%, semua kandidat yang pengen maju pada Pilpres 2029 itu berpeluang untuk maju. Termasuk juga Gibran, karena kan Jokowi sudah punya PSI yang sekarang dipimpin oleh adik Gibran, yakni Kaisang Pangarep. Namun peluang yang sama kan juga dimiliki oleh partai-partai lain di Koalisi Indonesia Maju Plus. Mereka juga bisa mengajukan sendiri calonnya. Jadi Gerindra memainkan bidak putih duluan itu karena juga dikalkulasi saya kira oleh keputusan Mahkamah Konstitusi, yaitu thresholdnya dibuat 0 sehingga Gerindra pasti bisa melenggang sendiri itu. Dan kepastian-kepastian konstitusional ini yang kelihatannya harus dilanjutkan dengan penetapan undang-undang pemilu yang ke 2029 kan. Harusnya DPR sudah mulai memproses pemilu berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi, yaitu menolkan threshold presiden itu. Dan dengan kata lain secara logis Gerindra pasti harus mendukung keputusan itu karena menguntungkan dia tuh. Jadi itu yang memungkinkan kita melihat perubahan politik atau dinamika politik akan bergejolak lagi. Tapi jangan kita lupakan hal-hal yang masih merupakan sorotan publik. Soal makan siang gratis, soal ketersediaan anggaran, soal pemangkasan anggaran dan konsekuensinya pada pendidikan, konsekuensinya pada perawatan program-program kabinet, konsekuensinya pada perlindungan hak asasi manusia, kan semua itu terkait dengan anggaran. Jadi jangan setelah selesai Gerindra mendalilkan politik di 2029 dengan pencalonan kembali atau meminta Prabowo mencalonkan kembali, maka dimulailah satu proses yang sebetulnya lebih tangible, lebih terlihat, yaitu soal tadi anggaran yang tidak cukup untuk membiayai pembangunan. Juga soal konflik agraria yang pasti akan makin merebak karena perebutan lahan itu menjadi semacam kebancakan para politisi, termasuk di dalamnya adalah kasus pagar bambu. Jangan itu dilupakan karena itu bukan soal sepele itu. Termasuk di dalamnya juga kepastian IKN itu harusnya dijadikan aja semacam penanda kegagalan kan. Semua itu yang diinginkan atau ingin dilihat oleh publik sebagai pembatas antara kebijakan Presiden Prabowo dan ambisi yang masih tersisa pada Presiden Jokowi untuk menjadikan putranya itu sebagai penerus dinasti dia. Jadi politik masuk lagi di dalam soal tuker tambah itu, soal negosiasi itu. Dan di dalam upaya kita untuk mengembalikan politik pada akal sehat, kita mesti anggap bahwa negosiasi oke, karena itu bagian dari
the darker side of politics, tapi ada yang the brighter side-nya, yaitu mulai untuk menanamkan kembali civilian value. Dan dalam upaya menanamkan kebijakan civilian value itu, kita harus pastikan bahwa peralatan politik harus dikendalikan dengan nilai-nilai sipil. Dan sekarang masih ada kritik bahwa kehadiran militer di dalam politik itu terlalu berlebih atau bahkan eksesif. Itu juga harus diuji lagi di dalam proposal-proposal sebetulnya program-program kabinet ke depan di 2029, yang sangat mungkin karena ada persepsi mungkin pada Pak Prabowo bahkan terjadi eskalasi perang di regional Asia Pasifik, maka harus ada persiapan logistik, yaitu pangan, harus ada penambahan angkatan untuk menjaga stabilitas. Tapi itu juga bisa bertentangan dengan upaya kita untuk mendahulukan kehidupan sipil, kehidupan keadilan, baru kita mungkin bisa mengantisipasi soal masalah-masalah pertahanan. Dengan keputusan Kongres luar biasa Partai Gerindra, artinya kendati Prabowo mengaku tidak mau dipisahkan dengan Jokowi, kalau Jokowi tetap menginginkan Gibran maju sebagai calon presiden, ya mereka pasti akan berpisah jalan gitu ya. Kecuali kalau masih mau jadi wakil presiden lagi, dan apakah itu juga Prabowo bersedia gitu ya. Dan ini kan saya kira ini tidak menutup peluang itu pisah jalan itu akan segera terjadi ya setelah keputusan dari Partai Gerindra ini. Ya, deklarasi atau bahkan hasil aklamasi dari Munaslup Gerindra yang mencalonkan Presiden Prabowo, tentu itu jadi kalkulasi atau menjadi kegelisahan mantan Presiden Jokowi kan itu yang kita sebut sebagai tuker tambah politik, pada akhirnya harus dapat dinilai secara kuantitatif. Jadi sekarang secara kuantitatif Prabowo itu sudah pasti ke 2029, sementara Gibran yang masih menunggu partai. Jadi kalau itu dalam proses membentuk partai juga gagal, maka ya udah, yang disebut sebagai ambisi Jokowi dibatalkan oleh inkapasitas dia untuk membuat partai. Kan dalam keadaan 0%, ya partai-partai juga merasa bahwa ya buat apa, kan semuanya bisa di 0% presidential threshold menurut saya. Maka partai-partai juga akan berpikir pragmatis, itu tidak memerlukan lagi koalisi yang terlalu besar, sehingga sangat mungkin kader-kader dari dalam partainya sendiri yang akan diuji atau diujikan ke publik untuk menuju 2029. Nah, itu masalahnya sekarang. Gibran sebagai wakil presiden akan minta diuji publik oleh partai mana dan dan dalam kapasitas apa. Kayak itu intinya tuh. Tentu Anies Baswedan, AHY udah masuk dalam gelanggang diuji dengan kapasitas mereka masing-masing. Sementara Gibran masih magang sebagai wakil presiden, dan magang wakil presiden tentu dengan kepercayaan diri bahwa dia akan dapat dukungan publik dalam kedudukan dia sebagai wakil presiden sekarang. Tetapi kalau kita lihat cara berpikir netizen hari ini, justru netizen menganggap bahwa Gibran ini ada beban elektoral karena hanya nempel atau dipaksakan oleh ayahnya, kan itu soalnya. Jadi mereka yang masih ada di sekitar Mas Gibran ini, Mas Wapres ini, pasti sedang sibuk mencari cara untuk mempertahankan semacam ketersediaan amunisi logistik atau sebut aja kapasitas komunikasi untuk terus menghidupkan nama Gibran di dalam lapangan politik. Tapi sekali lagi perubahan demografi, minat anak-anak muda pada politik memperlihatkan bahwa mereka merasa bosan sebetulnya, atau nausea, itu rasa mual secara politik melihat bahwa seorang wakil presiden itu pada akhirnya tidak bisa mengucapkan apa-apa secara konseptual, apalagi secara praktis. Karena pertama, dia berkedudukan sebagai wakil presiden. Kedua, kapasitas dia di panggung politik sementara ini itu di backup oleh kamera yang disiapkan oleh bapaknya. Nah, kalau ayahnya itu Pak Jokowi tidak mampu untuk menampilkan diri sebagai pemimpin politik artinya harus memimpin partai, itu beda dengan Ibu Mega dan Pak SBY, maka akan redup kapasitas energi dari Gibran. Saya kira itu, dan oke, kita amati aja, atau kita intip perlahan-lahan apa sebetulnya yang memungkinkan Jokowi mengendalikan kembali politik. Bagi saya itu sebuah hal yang mustahil, atau sebuah hil yang mustahil. Salam akal sehat.
Oke, salam akal sehat.